Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sobat tutor? Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Tak terasa kita hampir di penghujung pertemuan di tutorial online di mata kuliah akuntansi manajemen ini. Sahabat tutor, saya harapkan lebih tetap semangat, lebih aware lagi dengan proses pembelajaran ini. Pastikan semua nilai sahabat tutor itu sudah masuk dan terinput semua. Saya ingatkan sekali lagi, terus tetap semangat, kerjakan semua diskusi dan tugas-tugas sahabat tutor di dalam e-learning ini, khususnya dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Baiklah sahabat tutor, kita mulai pertemuan kita yang ketujuh ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat tutor, dalam pertemuan kita yang ketujuh ini kita membahas tentang cost standar sebagai alat pengendalian manajerial. Standar cost utama dan analisis variasi merupakan cost standar per unit. Bagi manajer operasional atau manajer operasi, sangat membutuhkan cost standar per unit untuk tujuan pengendalian cost. Cost standar per unit adalah cost yang seharusnya dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produk jadi. Pengendalian cost secara tradisional acap kali diartikan sebagai proses mengukur hasil aktual dan membandingkan dengan cost standar atau membandingkan antara hasil rencana, sehingga cost standar itu dijadikan sebagai tolak ukur dalam pengendalian cost. Jadi kita harus tahu cost standar itu dihitung berdasarkan setiap unit barang yang sedang diproduksi, ya. Nah, jadi kalau unit produk berapa standar biayanya. Jadi kalau misalnya kita ada sekian ini, kita memproduksi 100 produk,
Untuk menjadi standar costnya satu unit produknya berapa. Oke. Adapun rumus cost per unit itu adalah sahabat tutor total cost ya dibagi dengan total unit produksi. Ini aja sama kita seperti mencari rata-rata ya. Selanjutnya, sahabat tutor, keputusan kuantitas adalah sebuah keputusan yang untuk menjawab pertanyaan berapa seharusnya jumlah input. Ya, jadi kalau kita misalnya bicara tentang berapa yang harus kita produksi untuk mendapatkan standar cost yang ideal, maka kita harus tahu seberapa sumber daya kita punya, ya, berapa jumlah input yang kita perlukan untuk menghasilkan satu unit output. Sementara keputusan harga adalah keputusan untuk menjawab pertanyaan berapa harga yang seharusnya dibayarkan untuk setiap satu unit input yang dipakai dalam menghasilkan satu unit output. Ya, jadi berapa input yang kita butuhkan agar mendapat satu unit output yang sesuai dengan ekspektasi dan kualitas yang sudah kita tentukan. Keputusan kuantitas akan menghasilkan kuantitas standar pula atau standar quantity dan keputusan harga akan menghasilkan harga standar pula. Sementara cost standar diperoleh dengan mengalihkan SQ dengan SP yang dapat dinyatakan sebagai berikut sobat tutor. Cost standar sama dengan harga standar dikali dengan kuantitas standar ya. Jadi berapa harga standar kita, terus kita kali dengan berapa kuantitas standar per unitnya. Nanti kita bagi per unit sobat tutor. Menyusun cost standar. Ada 3 sumber informasi potensial sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan kuantitas. Pertama itu pengalaman masa lalu yang dapat digunakan untuk penetapan awal. Namun harus digunakan secara hati-hati karena bisa saja sebelumnya terjadi inefisiensi. Untuk menyusun cost standar, sobat tutor, kita harus tahu data-data terdahulu ya. Data terdahulu kita evaluasi, kita revisi sehingga kita mendapatkan cost yang sangat ideal. Kemudian cara lainnya lagi sahabat tutor untuk sebagai sumber informasi itu kita melihat dari studi-studi rekayasa yang dilakukan oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan. Studi ini dapat mengidentifikasi dengan jelas berbagai ketidakefisienan sehingga bisa menjadi pedoman yang sangat baik. Namun standar yang ditetapkan oleh bagai rekayasa produk sangatlah ketat. Jadi memang kita butuh juga penelitian ya. Kita perlu observasi yang itu penting sekali untuk menyusun cost standar. Kemudian manajer operasional yang mengetahui dengan baik proses produksi sehingga mengetahui jumlah kuantitas bahan yang dibutuhkan untuk setiap unit output. Jadi untuk menyusun cost standar juga ada juga pengaruh dari pengalaman dari seorang manajer dalam menangani proses produksi. Untuk keputusan harga, informasi yang dibutuhkan dapat bersumber dari 3 sumber potensial sebagai berikut. Pertama dari manajer akuntansi ya, di mana manajer akuntansi ini memberikan masukan tentang pengalamannya di masa lalu berdasarkan catatan-catatan akuntansi terkait pembayaran input baik bahan baku, tenaga kerja maupun applied pabrik. Kemudian manajer pembelian dapat memberi masukan tentang harga-harga bahan yang up to date karena mereka memiliki informasi lengkap tentang harga dari seluruh vendor dan memiliki pengalaman dalam melakukan negosiasi harga. Kemudian dari manajer personalia yang mengetahui dan dengan pasti kualifikasi tenaga kerja dan upah sesuai kualifikasi tenaga kerja sehingga bisa memberikan masukan tentang tarif upah tenaga kerja per jam kerja. Kemudian sahabat tetap jenis-jenis standar itu ada 2. Pertama ideal standar, yang kedua itu currently attainable standar ya, standar yang sangat ideal yang sesuai dengan keadaannya. Yang ketiga ada currently attainable standar, itu standar yang sedang berjalan ya, standar yang dibuat SOP yang sudah ada. Analisis variansi sahabat tutor. Variansi merupakan selisih antara cost yang direncanakan dengan cost yang sesungguhnya. Variansi bisa bersifat menguntungkan atau favorable dan juga bisa tidak menguntungkan atau unfavorable ya.
jika standar cost yang direncanakan melebihi dari cost yang sesungguhnya. Akuntansi dalam sistem cost standar seperti halnya dalam sistem cost yang lainnya, pembebanan cost bahan baku, cost tenaga kerja, cost overhead pabrik, perlu dicatat dalam sistem akuntansi untuk penyusunan laporan-laporan yang diperlukan. Dalam sistem cost standar, timbul masalah jika terjadi perbedaan variansi antara cost standar yang dibebankan ke cost produksi dengan cost yang sesungguhnya dikeluarkan. Akuntansi untuk bahan baku langsung itu variansi harga bahan baku lebih tepat dihitung dan dicatat pada saat pembelian bahan baku dilakukan. Akuntansi untuk tenaga kerja langsung itu tidak seperti perencanaan kos bahan baku dan variansi kos bahan baku lainnya. Variansi upah tenaga kerja langsung baik itu variansi tarif atau RRP maupun variansi efisiensi atau LEV dicatat sebagai bersamaan dicatat secara bersamaan. Kemudian standar cost overhead dan analisis variansi. Karakteristik cost overhead, sahabat tutor semua, yang sangat kompleks tersebut telah menyebabkan cost overhead dianggap sebagai sumber masalah dalam proses penentuan cost produksi. Adapun karakteristik cost overhead itu pertama bersifat campuran, insidental, fluktuatif, periodik, dan signifikan ya. Jadi overhead itu ya bersifatnya campuran ya, ya. Jadi semua secara itemnya banyak, secara metodenya juga dimasukkan semuanya. Kemudian bersifat insidental ya, sesuai dengan kejadian yang prioritas ya. Terus overhead juga fluktuatif, kadang naik kadang turun, berperiodik juga dan kadang sangat signifikan. Cost standar overhead per unit, cost standar overhead pabrik ini memisahkan antara cost standar overhead variabel dan cost standar overhead tetap. Pemisahan ini penting karena kedua unsur cost overhead tersebut akan bereaksi dengan cara berbeda jika terjadi perubahan tingkat aktivitas ataupun volume produksi. Rumusnya menghitung tarif cost standar overhead variabel itu cost overhead variabel yang dianggarkan dibagi dengan jam standar pada kapasitas yang dipilih atau untuk volume denominator. Di sisi lain untuk cost overhead pabrik tetap besarnya cost standar itu cost of pabrik tetap yang dianggarkan dibagi dengan jam standar pada kapasitas yang dipilih untuk volume denominator. Analisis variansi overhead, variansi total adalah perbedaan antara cost overhead aktual dengan cost overhead standar dibebankan atau dengan rumus sebagai berikut. Variansi cost overhead total sama dengan cost overhead aktual dikurangi dengan cost overhead standar. Analisis variansi overhead variabel atau OHV, yaitu variansi total overhead variabel secara sederhana didefinisikan sebagai perbedaan antara overhead variabel aktual total dengan overhead variabel dibebankan total. Overhead variabel atau OHV dibebankan dengan menggunakan jam kerja atau jam mesin yang digunakan dalam sistem cost standar. Akuntansi untuk variansi overhead dalam sistem cost standar semua persediaan diasumsikan memiliki nilai sebesar cost standar. Diasumsikan juga bahwa variansi overhead tidak di jurnal tetapi dilaporkan dengan metode periodik sebagai bagian dari laporan kinerja. Pada setiap akhir periode, akun overhead aktual dan overhead dibebankan ditutup. Jika terdapat variansi, maka dapat dilakukan sebagai berikut. Jika tidak material, maka langsung ditutup saja cost produk terjualnya. Jika material, maka dibagi secara prorati dengan kesediaan barang dalam proses. Ya, seperti sediaan barang jadi dan cost produk terjual. Harus diperhatikan bahwa meskipun perhitungan variansi overhead sama dengan perhitungan variansi bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, semua overhead yang terjadi diakumulasi dalam akun overhead aktual. Kemudian, pada akhir tahun, dibandingkan dengan akun overhead yang dibebankan, jika jumlahnya berbeda, maka selisih inilah yang disebut dengan variansi dan harus ditutup dengan perlakuan seperti yang dijelaskan sebelumnya.
Terima kasih. Jadi kesimpulan sahabat tutor, cost standar ini merupakan cost yang sudah dibuat ya, ataupun yang sudah ada dari data-data sebelumnya ataupun dari data-data keuangan, baik itu data laporan keuangan terdahulu, bisa juga dari data-data penelitian-penelitian di luar dari pihak ketiga, ataupun dari pengalaman seorang manajer. Jadi pentingnya cost standar agar dapat mengendalikan biaya ataupun pengeluaran perusahaan agar tidak variansinya tidak terlalu signifikan. Maka perlu sekali pengendalian kita dengan melihat cost standar yang berapa agar tidak jauh range perbedaannya secara aktual. Demikianlah pertemuan kita yang ketujuh ini, sahabat tutor. Jika ada pertanyaan lagi dan lagi, tutor mengingatkan silakan tanya di kolom komentar. Silakan menggunakan aplikasi yang ada di Moodle ini, e-learning ini. Dan tutor ingatkan sekali lagi, karena ini sudah pertemuan ke-7, jangan lupa sahabat tutor untuk mengerjakan semua tugas-tugas yang belum dikerjakan, diskusi-diskusi juga, serta kuis. Dan jangan lupa sahabat tutor juga mengisi kuesioner, karena ini merupakan evaluasi bagi tutor sendiri dalam mengajar ke depannya nanti. Demikianlah pertemuan kita yang ketujuh. Lebih dan kurangnya tutor mohon maaf. Tutor akhirnya yang baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi sahabat tutor di pertemuan terakhir.